Jadi kalau di cerita horor dengar suara gamelan tengah hutan, ini terjawab ternyata ya. Perjalanan berkelana membawa kami kembali ke Jawa Barat, tepatnya Sukabumi. Setelah sebelumnya kami berkeliling Sukabumi untuk melihat budidaya dan pembuatan kopi sarongge, kini kami memilih kawasan pantai dan pegunungan. Keindahan pantai selatan Jawa Barat, khususnya Pelabuhan Ratu menjadi salah satu sorotan dalam perjalanan kali ini. Kemudian, sejuknya area pegunungan berpadu kuliner dengan teknik memasak pengasapan menjadi kombinasi paling pas. Dan inilah dia perjalanan berkelana episode 6 Sukabumi. Mengambil titik pemberangkatan dari kota Bogor, kami mengatur peta digital menuju ke kawasan Karangpapak, Cisolok, Sukabumi. Perjalanan kami arahkan melewati jalur Sukaraja, Sukabumi hingga ke kawasan Cikidang. Perjalanan touring kali ini, kami kembali menggunakan motor yang biasanya dipakai untuk aktivitas harian, yaitu New Honda Vario 125 tipe Sporty dan Street. Alasannya? Motor ini memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan untuk menunjang perjalanan touring jarak jauh. Benarkah demikian? Bicara desain, memang tidak ada ubahan signifikan, masih dengan lekukan bodi sporty serta agresif. Selain itu, pilihan warna dan stripe baru yang cukup menarik perhatian. Apalagi, desain Vario Street berhasil membuat pengguna jalan lain menaruh perhatian. Lantas, bagaimana rasanya ketika dipakai jarak jauh? Menjelang tiba di penginapan pertama, kami istirahat sejenak untuk makan siang. Warung seafood pinggir jalan dengan pemandangan laut pantai selatan jadi pilihan. Oke, makanan sudah tiba. Kini saatnya kami makan dulu ya. Sambil menunggu, Anda bisa melihat beberapa aktivitas kami di tepi pantai bersama Vario 125 Sporty dan Street. Bagaimana menurut Anda? Seru? Oh ya, tidak jauh dari tempat makan ini ada salah satu spot yang bisa Anda nikmati, khususnya bagi pecinta surfing. Pantai Cimaja, itu namanya. Selamat pagi dari tadi. Kita di sini. Kapan dong? Dari kemarin. Sukabumi dong. Kita di mana nih, Yuk? Jadinya, Yuk? Sekarang ada di Pelabuhan Ratu, Yes. sekitaran Sukabumi. Kalau sebelumnya kita ke Sukabumi main di perkebunan ya, Perkebunan, kopi-kopian. ngopi, Sekarang kita ke ke pantainya. pantai, nyobain villa. Karena nggak perlu jauh-jauh ternyata dari Jakarta ya. Masih worth it lah motorannya. Ini salah satu villa yang punya view bagus. Jadi ya mungkin kalau mau ke Sukabumi bisa nginep di sini. Ya, bisa Terus jadi rekomendasi. setelah ini kita mau kemana? Kita ke gunung dong, yang adem. Oh, kita cari tempat adem ini. Iya. Sini lumayan anget. Kalorinya banyak kebakar nih, keringetan mulu. Yuk, kita prepare dulu. Udah siap kan motornya? Oke, yuk. Perlu kita ganti pelek dulu nggak? Nggak usah dong. Udah keren motornya. Kamu nggak usah diganti-ganti lagi. Kemarin konsumsi berapa? Lupa lagi tadi nanyain. Kemarin kalau dari Bogor sampai ke sini kurang lebih 115 kiloan. Ya, mirip lah sama. Terus konsumsi bahan bakarnya nih yang cukup seru karena dia 47 km per liter kalau di gua 45. Ah, Ya udah, kita lanjut. Bentar, yuk. Sebelum lanjut, gua ngecas dulu ya.
Tapi gue low speed. Lama, langsung colok di motornya lah situ. Bener juga ya. Langsung jalan Oke, aja. Colok langsung. ya? Sambil ngecas. Punya tinggi jok 769 mm, posisi berkendara Vario 125 Sporty maupun Street cukup mudah dikendalikan dan masih sesuai dengan rata-rata tinggi orang Indonesia. Perbedaan utamanya terletak pada posisi stang. Vario 125 Sporty memiliki rasa berkendara yang tidak jauh berbeda dengan model sebelumnya. Namun, untuk tipe Street, Anda bisa melirik model ini jika menginginkan posisi berkendara yang lebih santai dan tidak pegal untuk perjalanan jauh. Sisanya, perpaduan jok, suspensi, dan ukuran rodanya bekerja dengan sangat baik. Hanya ada satu kata yang bisa mewakili, yakni nyaman. Kelar makan, lanjut lagi. Tadi habis neduh, hujannya cukup deras, jadi kemalaman di sini. Sekarang menuju villa. Villanya nggak begitu jauh dari Asap Isep, jadi sambil nyobain lampu Vario. Yuk, lanjut besok berkelana lagi. Jika dilihat lebih detail lagi, ada beberapa ubahan yang menunjang fungsi dalam berkendara. Salah satunya tentu teknologi lampu LED terbarunya. Meski desainnya mirip, tapi lampu ini menawarkan pencahayaan yang lebih terang serta menyebar, apalagi ketika memakai lampu jauh. Cahayanya padat serta meningkatkan visibilitas, khususnya saat berada di jalan dengan minim pencahayaan. Oke, pagi ini sekarang sudah di penginapan di sekitaran apa ini? Belakang kaki Gunung Gede ya? Benar. Kaki Gunung Gede. Iya. Betul. Ini Ini masih tapi masuknya dari Sukabumi kita, bukan yang dari arah puncak atau dari Cibodas sana, tapi ini bagian belakangnya. Terus semalam karena udah malam nyampenya, ini pagi bentuk penginapannya kayak gini, lumayan asik dan agak masuk ke dalam. iya, agak Terus ngumpet. juga ternyata kirain nyasar semalam. Jadi kalau datangnya malam banget, ya hati-hati. Pelangnya Kemarin agak nggak sampai malam juga ya, kita kemarinnya jam-jam 6:30-an tuh harus ekstra ngelihat sekitar karena nama-nama pelangnya tuh ada di situ. betul. Dan sekarang lanjut lagi, kalau kemarin udah makan-makan terus, hari ini Kita mau bakar kalori. Setelah benar kita makan membakar daging. kalori dan datang ke salah satu tempat yang memang cukup ramai ya kayaknya ya. Semoga belum terlalu ramai Ya, hari ini. kita ngejar pagi banget. Ya. Dan katanya di sana juga ada banyak tempat lagi sih. Coba kita lihat aja ya. Sekitar 1 kilo ya kita jalan ya. Kurang lebih segituan. Dari tempat yang kita mau tuju, ada kemungkinan ada air terjun. Habis itu lanjut ke tempat kopi di kota Sukabumi. Ya, nanti kita akan ngopi dulu karena kemarin makan-makan terus. Sekarang cari tempat buat nyantainya, tempat ngopinya. Betul. Oke. Yuk, siap-siap. Siap-siap. Langsung jalan. Yuk. Sambil masang GoPro dulu nih. Ya.
Selain keyless dan speedometer digital, fitur lain yang memudahkan ketika perjalanan adalah sistem pengereman CBS atau Combi Brake System. Lihat saja, ketika harus berhenti di jalan menanjak atau menurun, Anda tidak perlu repot untuk terus menekan tuas rem. Tinggal gunakan mekanisme penguncian di handle kiri, motor pun langsung diam. Tiba di pintu masuk Lembah Purba, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan tiket yang Anda inginkan. Di perjalanan ini, kami memilih tiket seharga 100 ribuan dengan beberapa fasilitas seperti jembatan gantung, air terjun, dan keranjang sultan. Kalau misalnya kita mau dijemput, kita nanjak dulu 50 meter. Kalau mau jalan, udah landai 120 meter. Kebanyakannya jemputannya nggak diambil, soalnya udah landai. Ya. Kalau misalnya kita mau dijemput, kita naik dulu 50 meter. Untuk menuju ke area jembatan gantung, disediakan transportasi berupa shuttle car atau ojek motor gratis. Selanjutnya, Anda bisa menikmati sarapan di kawasan resto. Oke, dicelup teh ini lagi satu. Ini biar adem ini. Nggak terlalu panas saja. Nah, perjalanan dimulai. Jembatan gantung menjadi sajian pembuka. Pagi hari dan hari kerja menjadi waktu paling ideal untuk datang ke sini. Karena belum banyak pengunjung yang datang dibanding akhir pekan. Dan inilah pemandangan yang akan Anda dapatkan dari jembatan gantung. Berani coba? Walau terlihat mudah, tapi ternyata sensasinya cukup menegangkan. Kita lagi ada di jembatan nih sama tour guide-nya nih, tour guide lokal asal Jawa Timur. Ngilu ya, adrenalinnya meningkat di sini. Ngilu ke mana? Buru, geter kaki geter. Ngos-ngosan nanjak juga jembatannya ternyata. Lumayan. Berapa panjangnya? 500 meter. Lebih lah. Di atas rumah. Setengah kilo. 500 meter MDPL. Lumayan buat drag race. Enggak. Beda. Jalan kaki. Sekali aja. Geter, dengkul geter. Kita lanjut lagi menuju air terjun Niagara. Sajian berikutnya adalah jalur berbatu dan tangga naik turun. Udara sejuk pun membuat perjalanan ini terasa tidak terlalu melelahkan. Kalau di cerita horor dengar suara gamelan tengah hutan, ini terjawab ternyata ya. Dan akhirnya bisa tidur nyenyak. Nah ini ya. Jika beruntung, Anda juga bisa menikmati sajian hiburan di tengah hutan. Ini salah satunya. Nyampe air terjun. Ini dia. Curug Tangerang. Kesetrum. Air terjun menjadi titik pemberhentian berikutnya. Ya, lumayan untuk diam sejenak melepas lelah. Kemudian, keranjang sultan bisa Anda nikmati untuk sekedar melintasi sungai. Seru, tapi jaraknya tidak terlalu panjang. Kalau kurang puas, Anda bisa memilih wahana keranjang langit yang lebih tinggi dan lebih jauh.
Terakhir, ada sajian jembatan gantung lagi dengan jarak yang tidak terlalu panjang, tapi tetap menantang. Teman saya putih. Tuh makin putih. Bos, suka gigit deh. Lihat ya. Nah, bahas sedikit soal performanya. Vario 125 ini masih memakai mesin yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu 125cc, SOHC, ESP pendingin cairan, dan mengeluarkan tenaga 11,1 PS serta torsi 10,8 Nm. Kapasitas olinya sendiri 0,8 liter, masih serupa. Bagaimana ketika dipakai touring? Meski hanya 125cc, tetapi keluaran tenaganya kami rasa cukup untuk berkendara harian, responsif, dan mudah berakselerasi. Kemudian untuk touring, ternyata motor ini juga masih sangat mumpuni untuk melintasi jalur berkelok, naik turun khas Cikidang. Tak cuma menanjak, tanjakan sambil menikung pun bukan masalah. Motor dengan sangat mudah melewatinya. Gak hanya itu, diajak bermain di pasir pantai pun motor ini tetap bisa lincah. Uniknya lagi, motor ini seakan enggan buat diajak sering-sering ke pom bensin. Karena apa? Iritnya kebangetan. Akhirnya selesai juga perjalanan Explore Sukabumi. Kita membuktikan kalau Vario ini selain bisa kita ajak nongkrong di kopi shop, bisa juga menjelajahi pantai maupun gunung. Iya, jadi nggak cuma buat motor harian yang emang jadi motor tempur buat beraktivitas sehari-hari. Ya. Tapi motor juga asik buat diajak nongkrong, terus juga touringan tipis-tipis dari Betul. Jakarta gitu. Jadi kemarin totalnya udah sekitar 220 kilo ya. Kita Di motor lo? Iya. Kalau dari rumah lo ya? Dari rumah 270. Oke. Kemarin kan di lu tripnya dari Bogor kan? Nah, kalau gua akhirnya totalnya sampai 216,2 km ini dari Bogor. Terus buat konsumsinya kalau di gua tuh 46,1 km per liter. Gokil. Beda Nih. dikit ya. Walaupun gua dari rumah beda 50 kilo, gua dapat 44. Iya. Apalagi kemarin kita udah ngelewatin macam-macam jalanan, Iya. naik turun, terus pasir pantai, terus juga buat keliling-keliling kota. Masih dapat di atas 40 km per liter. Kalau Oke sih. kalau berangkat doang sih sampai hari ini kita baru sekali ngisi ya. Iya. Ini udah tinggal 1 bar. Dan ini harus ngisi lagi buat balik ke Jakarta. Jadi untuk bensin ya kurang lebih sekitar 200 sampai 250 ribuan 2 motor Berdua. gitu. Terus gimana Menarik, buat biaya perjalanan kita? Habis berapa? Biaya perjalanan berdua untuk makan dan penginapan kira-kira sekitar 1.500.000. Ya itu tapi tergantung sih menyesuaikan budget Anda juga. Mungkin bisa dipangkas kalau Anda pakai tenda aja. Iya benar kalau mau campingan. Iya. Atau mau pilih makanannya juga yang sesuai preferensi Anda. Kalau kemarin kami kasih yang beberapa mungkin lagi viral juga ya. Gitu. Terus ini terakhir ditutup di coffee shop. Walaupun di tengah kota, tapi harganya masih cukup oke lah. Harganya nggak yang berlebihan lah, masih Ya. worth it. Jadi ini beberapa pilihan tempat tujuan untuk Anda
di sekitaran Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Kita pakai motor cukup menarik, jadi buat dalam kota terbukti nyaman, buat jalan jauh juga terbukti nyaman karena stangnya yang street lebih nyaman ya. Ya, kalau buat jalan jauh sih cukup enak yang street karena dia lebar. Terus juga kalau buat desain lagi-lagi kembali ke selera Anda masing-masing, mau yang sporty atau yang street seperti ini. Nah, Gitu. terakhir harganya berapa? Kalau harga sih beda tipis sebenarnya antara sporty dan street. Ya memang yang street ini lebih mahal sedikit. Kalau yang sporty berapa? Yang sporty di 26.200.000-an. Nah, kalau yang street 26,6 jutaan rupiah itu on road Jakarta ya. Jadi ya lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau saya sih lebih suka yang street ya. Oke, itu aja sih paling. Ya. Gimana? Ini Apakah akhir Anda suka? berkelana buat explore Sukabumi. Iya. Kira-kira kita berkelana kemana lagi?